Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Tidak terasa, nampaknya dalam segmen Bincang Parenting kita sudah memasuki part yang ke-12 karena insya Allah ini akan menjadi part yang terakhir untuk kemudian kita mendampingi anak untuk mengenali dirinya. Seperti biasa kita akan berbincang bersama dengan Pak Wasmin dan Ibu Lilis Komariah yang alhamdulillah telah hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini ya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mohon izin saya off cam agar jaringannya stabil dan tidak terputus-putus. Pak Wasmin, Bu Lilis, tidak terasa ini adalah part terakhir untuk kita membahas 15 pertanyaan karena kita akan masuk pada pertanyaan yang ke-15 begitu ya. Kenapa saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan ya? Betul. Di awal barangkali ingin menyapa terlebih dahulu sahabat MK di rumah, silakan. Ya, sahabat-sahabat, ini kita dituntun untuk mengenali diri kita dan tentu saja nanti berikutnya kita akan membantu anak kita untuk mengenal dirinya. Ini 15 pertanyaan ini benar-benar membuat kita juga renung, tercenung gitu ya. Betul. Kami berdua aja ketika membahas ini juga akhirnya flashback kembali pada cara-cara yang kita pakai selama ini. Apakah benar sudah lebih akurat, apakah lebih efektif, lebih efisien, termasuk pada mengenal diri dengan menjawab pertanyaan yang ke-15 ini. Betul. Apa teksnya, redaksinya? Tadi pertanyaan ke-15 ini adalah kenapa saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan ya? Iya, ini kan pertanyaan ini benar-benar disebut sebagai pertanyaan introspektif ya. Pertanyaan introspektif di mana ada sebuah kesadaran untuk mengoreksi diri sendiri, ada sebuah kesadaran untuk mengevaluasi diri sendiri, apa faktor-faktor yang membuat kita gagal selama ini. Kenapa kita tidak berhasil mencapai apa yang kita inginkan? Karena definisi berhasil adalah tercapainya keinginan. Kan kalau disebut definisi sukses atau berhasil, apa definisinya? Sukses kalau sudah memiliki ini, sukses kalau sudah mencapai ini. Itu definisi yang lain ya. Ada definisi yang lebih akurat. Sukses menurut seseorang adalah tercapainya tujuan orang tersebut. Maka syarat untuk bisa sukses adalah memiliki tujuan, gitu kan. Nah, itu udah kita bahas di pertanyaan keberapa ya tempo lalu ya. Nah, sekarang ketika kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan atau apa yang kita tuju, apa faktornya? Nah, ini kan harus ada sebuah kesadaran, karena orang-orang yang mau menanyakan ini pada diri sendiri biasanya orang-orang yang sudah mulai muncul kesadaran bahwa memang sesuatu yang kita tuju itu tidak berhasil, bisa jadi memang faktornya dari internal, dan memang banyak dari internal ya. Jadi ketika misalnya sesuatu yang kita capai, seseorang itu ada bisa dua kemungkinan, Pak Wasmi. Yang pertama adalah kemungkinannya misalnya tercapai ke faktor luar, faktor eksternal dengan cara menyalahkan, Pak Wasmi. Menyalahkan siapa? Orang tua, masyarakat, negara, bahkan mungkin kita bisa menyalahkan Tuhan, Allah gitu ya. Ya, kenapa sih Allah itu membuat saya miskin sementara orang yang lain kaya? Padahal sebenarnya Allah memberikan sama ya, manusia itu memberikan waktu yang sama 24 jam, memberikan otaknya juga sama gitu ya. Nah, berarti kan kalau begitu memang bukan salah Allah. Nah, kesalahan itu letaknya di diri kita. Kenapa ada orang yang 24 itu waktunya efektif selama misalnya 20 jam. Ada juga yang 24 itu efektifnya cuma 2 jam, 4 jam. Yang selebihnya mungkin dia tidak ya dipakai untuk tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, responnya itu ke dalam diri, menyalahkan, Pak Wasmin, maki-maki. Emang saya tuh bego, jadi nyalahin orang, nyalahin diri sendiri. Ini gara-gara saya. Oh, dasar gitu. Jadi maki-maki. Kalau kita maki-maki diri, ingat kita menghina Allah. Kenapa? Karena kan kita itu punya Allah gitu ya. Itu. Nah, yang ketiga baru dia mulai tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri, tapi lebih ke arah evaluasi. Ini yang termasuk jiwa pembelajar ya, Pak Wasmin. Jadi nanti bagaimana nih untuk evaluasi? Kenapa ya misalnya
kenapa saya itu masak itu kok jadi gagal, apa nih faktor yang menjadi kegagalannya, coba cek apanya gitu, bahannya kah, atau misalnya dari bahan mungkin kita tidak mengikuti resep kah gitu, kayak misalnya saya membuat kue berdasarkan tutorial, kok hasilnya nggak sama gitu, apa ternyata emang airnya itu harus sampai mendidih, sementara ini airnya tidak mendidih, itu aja jadi kurang bagus. Iya, jadi tidak sesuai gitu. Oh, berarti besoknya sampai menemukan, oh ini patokannya segini ukurannya. Kayak misalnya kalau saya sih praktek dengan anak-anak, waktu itu saya diberi oleh karyawan saya gitu ya kan, pada pulang kampung tuh, Pak Wasmin, banyak mereka itu bawa beras ketan. Kebayang itu kan dari Lampung, Pak Wasmin, jauh-jauh ya mereka naik bis gitu ya. Wah, ini kalau tidak dimanfaatkan tuh sayang gitu. Akhirnya kita coba gagal lagi, gagal terus gitu. Masih ada beras itu masih ada terus. Nah, sampai di titik tertentu kita menemukan menu khas, justru khas keluarga kami gitu. Justru akhirnya menemukan ketan. Wah, kayaknya Teh Sarah juga nanti harus mencicipi itu ya. Nah, itu sampai menemukan itu tuh ternyata emang kita terus gagal, apalagi gagal. Ini misalnya masak ketannya pengen praktis di Magicom, jadi lembek, terus dimasak lagi mentah, terus aja gitu. Sampai di titik tertentu kita punya trik untuk memasak ketan yang tidak terlalu lama, Pak Wasmin, tapi rasanya enak. Bahan-bahannya juga gimana untuk pengolahannya. Akhirnya jadi resep itu. Nah itu. Jadi itu menarik tadi ya, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-15, apa yang membuat saya tidak bisa mencapai tujuan, itu berarti mensyaratkan seorang pribadi pembelajar ya. Iya. Karena ciri-ciri pribadi pembelajar, dia yang senang untuk melakukan riset yang ke dalam diri, tapi sifatnya lebih ke arah, bukan menyalahkan tadi ya, sifatnya lebih ke arah evaluasi, sifatnya lebih ke arah manajemen, bukan ke arah emosi ya. Betul. Kalau iya sih ada introspeksi, iya sih dia bisa ngakuin kesalahan, tapi larinya ke emosi, bukan ke intelektual gitu. Kalau tulis tadi kan ke arah intelektual gitu, di riset pakai Magicom gimana, kalau sudah pengalaman gimana gitu. Karena memang orang yang gagal tapi tahu kenapa dia gagal, dia akan bisa mengejar loh kesuksesan orang yang sukses, tapi tidak tahu kenapa dia sukses gitu. Daripada orang yang berhasil, dia tidak tahu kenapa dia berhasil. Betul. Kan ada orang yang ujuk-ujuk bisa mencapai tujuan gitu, bisa mencapai yang diinginkan, tapi kenapa bisa ya? Dia bilang sih qadarullah, ya iya sih, keberuntungan. Semuanya juga qadarullah, semuanya atas izin Allah, tapi kan ada prosesnya. Nah, kadang-kadang yang prosesnya yang harus dia jalani, yang harus dia riset, yang harus dia buat secara ilmiah itu, dia nggak tahu kenapa bisa seperti itu gitu. Langsung aja dinisbatkan pada sesuatu yang miracle, langsung dinisbatkan pada sesuatu yang magic. Akhirnya kan kita tidak bisa mempelajari secara ilmiah, akhirnya tidak bisa direplikasi lagi untuk ke depan, untuk beberapa kali, jangankan ditiru orang gitu keberhasilannya, dirinya aja nggak bisa mengulangi lagi di masa yang akan datang. Betul. Karena dia tidak tahu prosesnya, dia berhasil tapi tidak tahu kenapa dia berhasil gitu. Tapi pernah loh Pak Wami, saya gitu Pak Wasmin, saya masak gitu ya, masak enak banget gitu. Nah terus suami saya bilang, ini harus diulang. Saya langsung tuing. Tadi gimana ya? Karena emang bumbunya itu bumbu feeling, bumbu nah udah gitu pas diulang lagi benar beda. Kok beda gitu? Bahannya sih sama, tapi ya itu komposisinya yang tidak diperhatikan. Nah itu, nah mungkin juga sering ya kita begitu ya. Iya. Pas mau diulang lagi, gimana sih tadi gitu. Jadi nggak masalah kita gagal berulang-ulang. Bahkan ada bapak kegagalan dunia namanya Thomas Alva Edison kan. Iya betul. Thomas Alva Edison itu sebutnya bapak kegagalan dunia karena kegagalan itu terkirim-kirim istilah kita. Iya. Kalau vokalis Sweat kan gagalnya sampai 1000 kali ya percobaan ya gagal ya. Itu kalau lampu pijar itu sampai ada yang bilang 10.000 kali gagal. Tapi nggak masalah bagi dia gagal karena kegagalan itu merupakan sebuah proses gitu. Nggak masalah kegagalan berulang-ulang, tapi bagian dari riset. Betul. Bagian dari yang dicatat gitu, sehingga kegagalan itu tidak akan berulang lagi kan. Ini udah dan ini nggak berhasil gitu.
Sehingga nanti ketika dia berhasil, dia akan tahu, oh komposisi ini yang membuat ini berhasil. Coba diulang lagi, oh berhasil. Coba diulang lagi, oh berarti emang komposisi ini sudah bisa distandarisasi. Nah itu loh, standarisasi ini yang menjadi mahal dalam dunia perkembangan bisnis maupun teknologi gitu. Karena keberhasilan yang tidak diketahui ya tidak bisa dibuat standarnya. Karena tidak bisa dibuat standarnya tidak bisa diulang. Dan itu kalau dulu generasi ibu saya. Jadi kalau masak itu nanya ya gitu aja. Bumbunya segimana? Secukupnya. Secukupnya bingung. Secukupnya itu segimana gitu. Sehingga anak-anaknya jadi bingung. Udah ribet banget masak gitu. Tapi kalau misalnya, nah sekarang kan lagi bulan Ramadan nih biasanya ibu-ibu boleh misalnya tujuannya pengen Lebaran itu merayakan, kemudian ada kue-kue kering gitu. Nah sekarang dicoba tujuannya kue kering. Nah kalau misalnya tercapai itu resepnya itu disimpan, kemudian bisa juga nanti misalnya kalau kayak ada saudara saya misalnya saya minta ini apa resepnya. Nah karena dia dicatat dia ngasih ke saya segini. Pas saya pada waktu itu saya pemula gitu ya, pas saya lakukan Pak Wasmin mirip sekali gitu. Kenapa? Karena komposisinya gitu ya. Ya itu teh sebagai pengantar untuk mengenal diri sendiri. Salah satunya kita dipandu dengan pertanyaan, kenapa saya tidak mencapai apa yang saya inginkan. Nah itu adalah sebuah pertanyaan introspektif di mana seseorang harus mengakui bahwa emang harus ada yang diperbaiki dari dirinya, tidak menyalahkan pihak di luar dirinya, termasuk tidak dalam rangka-rangka mencari kesalahan dirinya, bukan dalam konteks emosi di sini ya, tapi dalam konteks riset, konteks intelektual bahwa memang saya mencoba pertama kali pun tidak ekspektasi langsung berhasil juga gitu ya. Kita membuka bisnis pertama kali juga tidak ekspektasi langsung berhasil juga. Ya syukur-syukur berhasil, tapi di situ ada pelajaran yang harus diambil, di riset gitu. Kenapa kurang ini, kenapa kurang ini. Jadi nggak langsung putus asa juga ketika membuka awal bisnis gitu. Karena dalam pikirannya ini juga sedang belajar. Dan ketika kita mendampingi anak-anak kita juga harus digunakan itu. Jadi ketika misalnya anak ada masalah itu coba apa nih kendalanya, masalahnya di mana, jangan sampai menyalahkan. Menyalahkan saja, misalnya kamu tuh ya ini tugas nggak dikumpulin, tahu nggak guru sudah komplain ke mama seminggu kamu tidak mengerjakan gitu. Kalau menyalahkan mah gampang ya gitu. Nah ini bukan untuk menyalahkan gitu, tapi lebih ke arah coba ini informasi nih dari Bu Guru seminggu kamu belum mengerjakan tugas. Bunda, Mama, Umi mau tanya kendalanya di mana. Coba kamu misalnya itu di jam berapa harus dituntun gitu. Misalnya ada anak saya juga ternyata ketika dia tidak mengumpulkan tugas itu dia takut salah, makanya nggak dikumpulin. Padahal dia kerjain ditumpuk gitu. Oh, saya bilang akhirnya karena dia penyebabnya takut salah, saya bilang namanya juga sekolah itu kita lagi belajar. Jadi kalau misalnya belajar masalah nggak apa-apa, justru guru untung loh kalau kamu salah, kenapa bisa mengoreksi, bisa nanti Bu Guru akan misalnya akan menambah pelajaran di sisi di bab apanya nih yang kurang gitu. Salah itu biasa, Bunda juga dulu pernah salah. Nilai Bunda juga pernah dulu misalnya waktu kecil tapi kan nanti pengen nilai segini gimana caranya gitu. Jadi dituntun anak kita gitu. Kalau misalnya kita nyalahin aja ya gampang gitu. Itu nanti anak jadi bisa depresi ya. Kayak yang kemarin berita mengejutkan di universitasnya, salah satu universitas. Baik, alhamdulillah. Jadi nampaknya dari akhirnya kita tahu bahwa ketika kita tidak bisa menggapai itu, kita bisa menemukan hal apa yang perlu kita perbaiki dan pada akhirnya kita menemukan polanya, begitu Pak Wasmin Bu Lilis ya? Iya betul, polanya. Termasuk juga pola kelemahan kita loh, Teh. Karena banyak kegagalan yang sebetulnya kita tahu itu diakibatkan karena sikap buruk kita, atau istilahnya handicap. Tapi kita masih mempertahankan handicap itu gitu. Jadi ketika kita nggak mau berubah dari handicap itu ya, dia tahu kegagalan akan terjadi lagi pada bisnis berikutnya lagi. Misalnya dia tutup bisnis, bangun bisnis berikutnya gitu.
ada seseorang yang bisnisnya selalu gagal karena ada problem di relasi sosial. Iya. Relasi sosialnya buruk gitu. Relasi sosialnya buruk. Dia tahu bahwa ada bagian dirinya yang membuat buruknya relasi sosial itu, tapi dia belum siap berubah, belum mengakui itu sebagai sebuah pola kelemahan atau handicap dia. Dia masih mencoba menyalah-nyalahkan pihak lain atau mencoba menyalahkan resepnya yang kurang gitu. Karena emang kita harus fokus juga kepada yang bisa kita kontrol. Iya. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Kalau misalnya di luar diri kita nggak bisa kita kontrol. Kalau kita menyalahkan orang tua, gimana? Orang tua harus terapi gitu. Belum tentu orang tuanya terapi, anaknya juga berubah kan? Iya. Betul. Ini ada contoh kasus ya. Anak saya itu ada bintil di matanya, bintil di matanya yang berminggu-minggu akhirnya operasi kecil gitu. Cukup besar juga. Habisnya berapa gitu, sekian juta koma gitu lah ya, 1,5 kalau nggak salah. Dokternya udah bilang, ini kebersihannya harus dijaga lagi. Nah, waktu di kendaraan juga pas berangkat kita juga udah bilang ya, ini kayaknya kebersihan ya, gitu. Pas di sana dokternya ngomong yang sama kan, tapi masih ada denial di dia, masih ada denial gitu. Udah kok ya, udah. Coba cuci tangannya, kan hal-hal yang menyentuh wajah itu. Karena itu bukan bintil yang pertama kali loh Teh itu, udah yang beberapa kali, jadi bintil aja gitu. Ini kan berarti harus ada yang diubah kan. Betul. Kenapa? Keinginan dia punya mata yang sehat, gak ada bintilnya kok nggak tercapai, berarti kan harus evaluasi. Iya. Gitu. Memang di sekitar mata kita tuh ada beberapa titik lemak yang kalau kotor itu akan membengkak, ya akan menutup saluran kelenjarnya. Gitu. Dan lama-lama bisa seperti bisul kecil gitu. Akhirnya karena dia masih denial, masih menolak bahwa ada yang harus dia perbaiki, kita buat perjanjian gitu. Ya udah, untuk berikutnya ayah tidak mau, Bunda tidak mau memberikan biaya operasi lagi gitu. Dan bener gak lama setelah itu bintilan lagi setelah dioperasi. Udah beberapa minggu kemudian bintilan lagi. Ya udah, kamu operasi lagi, pakai uang kamu gitu. Akhirnya cari ke rumah sakit yang lebih murah. Lebih murah. Di situ dia mulai yakin di rumah sakit yang lebih murah, di dokter yang lain sama dokternya ngomong juga. Terus yang lebih mahal lagi. Karena katanya pokoknya nyari aja dokter di mana bahwa itu tuh sebenarnya bukan karena kebersihan. Tapi ya itu juga berdasarkan riset juga kan itu. Riset dari googling ya, browsing gitu. Jadi hampir 3 dokter yang mengatakan itu ya. 4 malah. Ya, akhirnya ya karena biayanya juga pakai dia sendiri, akhirnya tabungannya habis, dia mulai itu introspeksi. Akhirnya bukan hanya tangan yang sering dicuci, kebetulan corona kan, waktu itu juga udah mulai masuk corona ya. Kemudian sarung bantal juga jadi, kan yang sering nyentuh wajah itu kan kalau nggak tangan, sarung bantal. Kenapa nggak cuci kaki? Karena jarang cuci nyentuh wajah kan. Kaki, karena jarang kaki nyentuh wajah kan, berarti cuci tangan. Yang nyentuh wajah apalagi anduk, gitu kan. Yang nyentuh wajah apalagi sarung bantal, kan itu yang paling sering nyentuh wajah itu kan. Akhirnya 3 pokok tadi, tangan, handuk, bantal, itu dia mulai benar. Naruh handuk aja kan suka ini ya, suka apa? Lembab. Suka lembab, nggak dibembreng gitu. Akhirnya kan adanya juga banyak bakterinya, banyak kotorannya. Betul. Nah sekarang alhamdulillah tuh dia ketika sudah mulai menerima apa yang buat dia gagal dalam mengobati bisul di matanya, mulai menerima, mulai introspeksi, dan saya lihat beberapa kali dia lagi ganti sarung bantal tuh. Ya mungkin anak yang lain sarung bantalnya tidak sesering dia, nggak masalah karena kan beda-beda ya, beda-beda dari sisi sensitivitas kulit. Ya mungkin dia memang agak lebih kelenjar minyaknya lebih banyak kelenjar minyaknya. Gitu. Jadi emang sarung bantalnya kemungkinan ya harus diganti lebih sering daripada anak yang lain. Dan alhamdulillah ini sudah hampir setahun lebih ya, sudah hampir setahun lah ya, hampir setahun ini sudah nggak bisulan lagi. Baik. Nah itu dari satu contoh ya, banyak lagi contoh-contoh lain. Nah, ketika kita introspeksi apa handicap yang dalam diri kita, selain nanti kita menemukan pola kesuksesan, kita juga jadi tahu pola-pola titik lemah diri kita gitu. Betul. Saat berinteraksi sosial. Titik lemah diri kita ketika manajemen finansial. Ya, ada orang yang manajemen finansialnya terlalu bro-broan, mudah sekali meminjamkan, mudah sekali memberi,
tanpa menghitung dulu, atau ada kebalikan yang pelit sekali sampai zakat juga nggak dibayarkan. Nah itu nanti bisa kena itu. Betul. Ada berhubungan dengan finansial, berhubungan dengan interaksi sosial. Kan ada hemat, ada pelit ya. Kalau orang yang hemat itu infak besar dia, cuman memang untuk hal tertentu dia akan lebih lebih mengatur. Nah kalau pelit mah emang infak juga nggak mau ngeluarin. Hitung-hitungan 2,5%, bener-bener 2,5%. Kan paling dilebihin dikit juga bisa. Sampai kemarin ada di grup kita ngitung-ngitung berapa sih kalau kalau zakat profesi itu berapa sih gitu. Dikiaskan ke mana, ke panen atau ke emas gitu. Kalau ke emas kan berarti 2,5%. Nisabnya berapa? Nisabnya 78 gram. Aduh, lupa angkanya. Tapi kalau di harga emas sekarang yang 900.000 1 gram itu sekitar 76 juta. 76 jutaan ya, 75 jutaan. Kalau dihitung gaji per bulan berarti sebulannya sekitar 7.500.000. Kalau gaji segitu itu udah kena tuh zakat profesi 2,5% ya. Nah kemarin gitu-gitu ya, ini nanti di kan suka ada ya pembahasan zakat. Zakat. Iya. Berarti kalau gitu, kalau aku belum 7,5, gaji 7,5 nggak sah zakat ya, 2,5% ya. Gitu mulai itu. Iya sih, wajibnya belum, tapi latihannya kan harus latihan. Gitu. Latihan dari gaji sebelum 7,5 juta ya kan, latihan dulu gitu. Ya nanti kalau gajinya 7,5 juta ringan gitu. Karena nanti kalau besar mah tiba-tiba wah lumayan. Besar kan gaya hidupnya juga besar gitu. Jadi nggak sempet zakat jadinya ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Wasmin, Bu Lilis. Kita akan lanjutkan nanti, sekaligus tentu di pagi hari ini seperti biasa kita undang sahabat MQ ya untuk kemudian bergabung menjawab pertanyaan. Kira-kira setelah Anda mempelajari sahabat MQ, kenapa saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan? Ini boleh dikirimkan ke 0811-224-1027. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, sekaligus informasi juga sahabat MQ untuk Anda yang ingin menyekolahkan anak Anda, Anak Langit Islamic Elementary School yang beralamat di dalam Kompleks Bumi Panyawangan dengan kurikulum Singapura untuk perpaduan sains dan Inggris, kemudian tahfiz, pembiasaan akhlak, serta ini dipantau secara inklusif untuk perkembangan psikologis anak, sahabat MP. Tempatnya insya Allah homey dan aman. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0811 225 002. 0811 225 002. Kami akan kembali untuk Anda.